Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allama bil qalam 'allama ma lam ya'lam. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir, "Innama yakhsyallaha min 'ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut terhadap Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama ataupun orang-orang yang berilmu. Di dalam haditsnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ulama'u warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dirhaman wala dinaron, wa innama warrathul ilma, faman akhadha bi akhdhin wafir." Sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dirham dan tidak juga mewariskan dinar, tetapi para nabi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan para nabi tersebut, yang mengambil ilmu yang diwariskan oleh para nabi tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak dan melimpah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu anil ibad wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'abtau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Artinya, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu secara langsung dari hambanya ataupun dari manusia, tetapi cara Allah mencabut ataupun menghilangkan ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga jika tidak tersisa lagi, jika para ulama telah tiada, telah wafat semuanya, maka manusia pun menjadikan pemimpin mereka orang yang jahil, orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Para pemimpin ini juga ditanya dan mereka pun memberikan fatwa, dan mereka sesat, mereka juga menyesatkan. Dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa adanya para ulama adalah di kalangan umat Islam merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin. Jika para ulama telah diwafatkan oleh Allah, maka yang demikian itu adalah merupakan musibah terhadap umat Islam. Dan sehubungan dengan pembicaraan kita saat ini, saya pribadi masih sangat berduka, masih bersedih hingga sekarang dengan wafatnya seorang ulama yang saya anggap sebagai seorang guru, walaupun saya sendiri tidak pernah bertemu secara langsung dengan beliau, tapi karena melalui chat WA saya sering bertanya kepada beliau, beliau pun memberikan jawaban, dan dari situlah saya menganggap bahwa beliau adalah merupakan salah satu guru saya, yaitu Syekhuna Abu Harith Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, yang kurang lebih 2 pekan kemarin beliau telah dipanggil, beliau telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya, tidak bisa saya mengungkapkan, tidak bisa saya menyampaikan bagaimana perasaan saya, bagaimana peluhnya hati dan perasaan saya, bagaimana saya bersedih dengan wafatnya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah. Benar-benar tidak bisa saya ungkapkan. Saya pun sangat kehilangan sosok beliau dan saya pun sangat bersedih dengan wafatnya beliau. Tetapi setelah beliau wafat, saya mendapatkan hikmah dan pelajaran yang sangat banyak dari kepribadian beliau, dari sosok beliau, lebih-lebih lagi setelah beliau wafat saat ini. Antara lain saya mengambil pelajaran bahwa orang yang berilmu itu derajatnya benar-benar ditinggikan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini sudah merupakan ketetapan Allah, janji Allah dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini yang pertama. Kalau orang kaya, kalau seorang pejabat yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan ataupun di kalangan umat, tetapi dia bukan termasuk golongan ulama ataupun orang yang berilmu, mungkin wafatnya orang kaya ini, wafatnya para pejabat ini tidak begitu disayangkan oleh kaum muslimin, dan umat Islam juga tidak terlalu merasa kehilangan dengan sosok orang kaya ataupun pejabat tersebut. Tetapi kalau orang yang berilmu, contohnya guru kita ini Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah, yang saya ketahui hampir di seluruh dunia Islam, baik itu di Asia, Afrika, di negara-negara Timur Tengah, bahkan sampai di negara-negara Eropa dan Barat, sangat bersedih, sangat berduka cita, dan merasa sangat kehilangan dengan sosok beliau rahimahullah. Begitulah Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, dan bagaimana Allah memuliakan seorang yang berilmu. Ini pelajaran yang pertama yang saya ambil. Yang kedua, beliau itu Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah pada hakikatnya dan sebenarnya beliau tidaklah memiliki gelar akademisi. Beliau bukan lulusan S1, bukan lulusan S2, apalagi lulusan S3 doktor ataupun profesor. Tapi subhanallah, ilmunya beliau begitu luas, ilmunya beliau begitu banyak. Beliau benar-benar menyibukkan diri dengan ilmu dan dakwah selama hidupnya beliau. Beliau mengembara untuk berdakwah, untuk menyebarkan ilmu, terutama tentang ajaran Islam yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah, ke berbagai negara, terutama ke negara kita Indonesia. Paling sedikitnya beliau berkunjung ke Indonesia setiap tahun sampai 23 kali. Itu paling sedikitnya, itu minimalnya. Bahkan mungkin lebih dari 23 kali. Begitu juga dengan ke Amerika, ke Kanada, dan ke negara-negara yang lain. Ke Sudan juga seperti itu. Ke negara Sudan. Dan juga ke negara Arab Saudi juga hampir setiap tahun beliau ke sana. Untuk mengajar segala untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan
Yang saya ketahui juga beberapa malam kemarin, sekitar 2 malam yang lalu ketika diadakan seminar tentang pembahasan kehidupan beliau, perjalanan beliau selama hidup, ternyata beliau juga di negaranya beliau sendiri, Syekh Ali Hasan, di samping beliau mengadakan taklim dan kajian di beberapa masjid, beliau juga ternyata menjabat ataupun mengajar sebagai dosen di beberapa universitas yang ada di Yordania sana. Ini subhanallah, luar biasa kalau memang orang yang berilmu. Dan dari sini dapat kita ketahui bahwa gelar akademisi itu, ijazah S1, S2, S3 itu tidaklah terlalu berpengaruh. Yang penting kualitasnya, kemampuan seseorang tersebut. Apakah benar-benar memiliki ilmu atau tidak. Ini pelajaran yang kedua yang bisa saya ambil. Yang ketiga, ya, istiqomah dalam berdakwah dan menyebarkan ilmu. Mengajarkan ilmu yang telah diketahui kepada orang lain. Keistiqomahan. Tidak ada kata-kata ingin berhenti dari berdakwah, ingin pensiun dari mengajar, tapi harus continue, harus terus-terusan istimror dalam berdakwah dan mengajar. Ini pelajaran yang ketiga ataupun yang keempat. Seperti kata guru kita sendiri, yaitu Syekh Walid bin Said An-Nasr hafizahullah, pernah beliau sampaikan di hadapan kami, orang yang sudah terjun dan menyibukkan diri dengan ilmu, sudah memulai menuntut ilmu dan sudah mulai berdakwah, maka tidak ada alasan bagi orang tersebut untuk berhenti menuntut ilmu dan berhenti untuk berdakwah, tapi menuntut ilmu terus, belajar terus, dan berdakwahlah terus. Ya, kita bermohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan guru kita Syekh Abu Harith Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah di surga Firdaus dan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan beliau selama hidup beliau, dan semoga kita bisa melanjutkan estafet dakwah beliau dan mengikuti perjalanan hidup beliau di dalam menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, dan juga berdakwah dalam memperkenalkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat dan juga tabi'in wa tabi'in, yaitu 3 generasi pertama dari kalangan umat Islam ini. Sekian dari saya, Mansur Ritonga LC. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.